Halo, selamat malam. Sambil menunggu temanmu, sebentar ya, Mimin lagi setting sesuatu. Kenapa live? Tanya Dinda. Nanti sambung lagi. Maksudnya bagaimana, Dinda? Ya, malam ini live karena Mimin besok pergi pelayanan sudah ke pedalaman, jadi nggak sempat live lagi. Jadi kita ganti malam ini. Malam ini rencana membahas apa, Min? Masih membahas tentang demonologi ya. Bukunya Diary of an American Exorcist, Monsignor Stephen Rossetti. Ya, sambil menunggu teman-teman. Mei sedang berusaha putar musik, tapi masih terkendala. Oke. Wah, salah connect. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, sudah connect. Waduh, agak ribet. Sabar ya teman-teman. Kita patut bersabar. Kita buka musiknya dulu supaya nggak sepi gitu kan. Host bahas si ular tua yang di Taman Eden dong. Sekarang misi si ular tua sebelum Misu datang kedua kali apa sih? Ya ini sedang kita bahas juga sebenarnya ya. Secara langsung maupun tidak langsung kita lagi membahas nih.
Oke, sebentar ya. Oke, bagaimana? Apakah suaranya sudah lebih baik? Bagaimana? Apakah suaranya sudah? Baik, suaranya udah oke. Apalagi yang sudah oke, musiknya sudah oke. Sebelum kita jawab beberapa pertanyaan teman-teman, kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita doa dulu. Ready? Seperti biasa, karena kita membahas tentang demonologi, kita mohon kuasa Tuhan untuk menjaga kita, menghindarkan kita dari segala gangguan. Kita doa melawan pengaruh iblis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu, telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan serta kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan segera pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan dari semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Mantap suaranya. Terima kasih ya, suara ini pakai mic dan sound system ya. Baik, judul yang pertama adalah You Stupid Priest. Ini lanjutan dari buku Monsignor Gabriel Rossetti tentang Diary of an American Exorcist, atau buku hariannya daripada seorang pastor eksorsis Amerika. Nah, kebetulan penulisnya adalah dia sendiri, si pelaku, dan juga dia adalah juga seorang uskup dan juga seorang eksorsis cukup senior. Oke, mana ballpoint Mimin? Oke, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Gembala, Yesus Kristus adalah Sang Bapa? Yesus Kristus adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana pribadi kedua ini menjadi firman yang menjadi manusia, begitu ya. Oke, baik. Jadi lebih walaupun mereka saling hadir satu sama lain, tetapi mereka memiliki 3 pribadi masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik. Jadi sepatutnya Yesus dipanggil Putra atau Yesus. Kadang-kadang dipanggil Bapa, it's okay lah ya, sejauh tidak mengaburkan pengertian ketiga pribadi ini. Oke, baik, kita lanjut. One thing an exorcist learns quickly is that demons hate
priest. Satu hal yang dipelajari oleh para eksorsis dengan cepat adalah bahwa ternyata setan itu sangat membenci pastor atau imam. During one intense session, selama satu sesi yang intens, the possessed person, orang yang kerasukan tersebut, in the midst of a demonic manifestation, jadi di tengah-tengah manifestasi setan atau roh jahat, jadi orang tersebut menatapku, look at me, with rage, dengan marah dan jijik, and said of my client, dan berkata kepada klienku, I hate the day she met you. Aku benci hari dia bertemu denganmu. Nah, jadi setan dalam tubuh orang yang kerasukan itu mengatakan, aku benci ketika dia itu maksudnya si korban yang dia rasuki ini ya. I hate the day she met you. Saya benci ketika hari ini tiba, ketika kami datang kepadamu, ketika perempuan ini mau dibebaskan. Jadi intinya seperti itulah ya. Oke, baik. Berikutnya, a diagnostic moment often occurs when the person whom we are praying overlooks at the priest with an evil and angry look and says. Momen diagnostik sering terjadi ketika orang yang kita doakan memandang pastor dengan tatapan jahat dan marah dan berkata, "You stupid priest, kau pastor bodoh," katanya gitu. Jadi bereaksi dengan ekstrim ini si korban ini ketika melihat seorang pastor. Nah, ini Monsignor Stephen G. Rossetti bercerita, if I had $1 for every time I heard that, jika saya punya $1, atau jika saya jika saya dapat $1 lah untuk setiap kali saya mendengar kalimat tersebut, gitu ya, maka we could fund our ministry forever, maka kami dapat mendanai pelayanan kami selamanya, katanya. Dia secara buruk mengatakan bahwa itu sering dan banyak sekali. Wah, kalau dihitung by dollar, seandainya $1.000, $2.000 ya bisa 2.000 kali, 3.000 kali gitu. Dia secara bercanda bercerita begitu ya. Oke. It's one of their most often repeated lines. Ini adalah salah satu tema yang paling sering mereka ulang. When we hear it, ketika kita mendengarnya, it confirms, itu menegaskan our diagnosis that the person is indeed possessed. Nah, jadi ini menegaskan diagnosis kita bahwa benar orang tersebut benar-benar kerasukan. Jadi maksudnya bukan gangguan mental, bukan gangguan jiwa, bukan sedang bersandiwara, tetapi reaksinya terhadap si yang akan mengusirnya ini seperti inilah. Begitu ya. Oke. Salve semua, salve. Oke, sama satu lagi host, struktur kepemimpinan roh jahat ya. Terus ada nggak sih ayat yang mendukung dari Bibel? Waduh, udah kita bahas mungkin 2 minggu lalu ya. Nanti mampir King Usop, nanti mampir ke ini Mimin ya, ke YouTube-nya Mimin dengan username yang sama, Komsaka KSM. Cari yang berjudul Hierarki Iblis. Nah ya, nanti boleh ya dicek situ. Min tumben live hari ini. Iya, karena Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Mimin pelayanan ke pedalaman. Jadi padahal sudah Mimin umumkan di grup ya, di grup Telegram kita, bahwa Mimin berhalangannya besok ya karena pelayanan ke pedalaman. Tapi Mimin pikir lagi, lah kenapa nggak hari ini aja gitu kan? Ya, jadi kita adakan hari ini. Iya, sip, bener. Salve semuanya ya. Jangan lupa tap layar, like and share. Semoga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari live pada malam hari ini. Jangan lupa juga subscribe dan kunjungi YouTube Mimin ya. Oke, baik. Nah, ini dia yang penting. We believe that the priest is sacramentally configured to Christ.
Nah, kita sebagai orang Katolik percaya bahwa pastor itu secara sakramen itu sebenarnya adalah selaras dengan Kristus, atau bahasa Latinnya in persona Christi. Jadi, cuguan. Jadi mengandung di dalam dirinya sendiri pribadi Yesus Kristus itu sendiri. So, when the demons look at the priest, jadi ketika setan-setan tersebut melihat ke arah pastor, it is really the face of Christ they are seeing. Wah, ini mantep. Jadi ketika setan-setan itu melihat ke arah pastor, itu benar-benar wajah Kristus yang sedang mereka lihat. Dan this causes them unbelievable torment. Ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka, siksaan ya. Oke. Oh ini sudah. Oke. Tulisannya jelas ya. When the demons get particularly snarky and look at me with disgust, ketika setan-setan menjadi sangat marah dan melihat saya dengan jijik, cerita Monsignor Stephen G. Rossetti ini, I will often say, saya akan perintahkan, I will often say, saya akan sering berkata, I will often say, I command you that when you look at me, you will see the face of Christ. Saya perintahkan Anda, ketika kau melihat saya, Anda akan melihat wajah Kristus. Wah, ini ilmu yang baru lagi nih, boleh diterapkan nih. Kadang-kadang dalam doa pengusiran setan kan begitu, saling tatap-tatapan. Nah, ini boleh nih. Ya, tapi tentu dengan seorang pastor kuasanya lebih besar ya, karena mereka, however, in persona Christi, mewakilkan di dalam dirinya sendiri pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ya, tapi boleh dicoba. I command you, aku perintahkan kau, ketika kau melihat aku, kau sedang melihat wajah Kristus. Karena, however, walaupun tidak selevel quality dengan in persona Kristinya pastor, kita juga sebenarnya in general secara umum adalah in persona Christi di dalam citra Allah, gitu ya. Kita adalah citra Allah. Nah, itu boleh nih, dengan keyakinan seperti itu kita maju menggunakan kalimat perintah yang sama. Saya perintahkan engkau, ketika engkau menatap mataku, engkau sedang melihat wajah Kristus. Wow, pasti setan-setannya pada kejang-kejang, nangis kejer. Okay, this command wipes the snarky look of their face. Jadi perintah ini segera menghapus pandangan tajam dari wajah mereka. And they cower in fear. Dan mereka meringkuk ketakutan. Sometimes they start to whimper and cry. Kadang mereka mulai whimper, merengek dan menangis. Demons are cowards and are nothing in the presence of Jesus. Setan adalah pengecut dan tidak ada artinya di hadapan Yesus. Yes. Dengan kata lain, di dalam nama Yesus, jika kita berjalan sungguh di dalam firman-Nya, jika kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah-Nya, tidak ada yang perlu kita takuti jika berhadapan dengan kuasa kegelapan. Ya, amin. Oke, ini ada pertanyaan dari Turnip Selamanya. Beberapa hari yang lalu ada berita viral, umat Katolik dipercik air suci teriak histeris. Kenapa itu, Min? Saat misa, jadi teriak-teriak histeris gitu ya. Ya, itu banyak faktor sih ya. Saat misa begitu ya, mesti diselidiki lagi saat kenapa. Karena kalau cuma misa, nah bisa jadi mungkin karena luka batin saja, atau dia sedang ada masalah di rumah. Terus atau ketika firman dibacakan, dia tersentuh dengan firman, atau tersentuh dengan khotbah, jadi dia menangis atau menjerit, begitu ya. Banyak faktor mesti dilihat lagi. Terus saat kapan? Kalau saat akan menerima komuni misalnya, seandainya dia terjadi manifest di situ, banyak faktor lagi yang bisa dilihat.
Selain seperti tadi, pergumulan, putus asa, luka batin, bisa juga kerasukan setan. Tapi harus dilihat lagi, jangan langsung dituding ini pasti kerasukan setan. Nggak, banyak penyelidikan yang mesti dilakukan ya. Nah, seringkali yang paling susah dibantah adalah ketika adorasi, ketika sakramen bertatapan muka dengan kita. Jika terjadi manifestasi di situ, karena kan adorasi kan memang momen yang dipersembahkan untuk bersemuka dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang biasanya jika ada orang punya jimat, atau sedang disantet, atau sedang mengalami intervensi kuasa kegelapan, itu bereaksi di situ. Apalagi ketika sakramen keliling, begitu ya. Pernah lihat sakramen keliling? Ketika adorasi, kemudian adorasi keliling ya, sakramen dibawa satu persatu diberkati, wah itu kuasanya luar biasa. Ya. Oke. Senin kemarin di misa di katedral pas komuni ada yang menjerit kayak kerasukan, Katedral Jakarta. Teriak pas imam hendak memberi hosti. Ya, mungkin bisa juga karena kuasa kegelapan. Nah, nanti tinggal di follow up lagi. Follow up ya. Indikasi juga itu ya. Antara dua itu ya, seperti yang katakan tadi, apakah luka batin, apakah traumatik, apakah atau sekedar cari perhatian saja, atau benar-benar kerasukan. Nanti di follow up lagi kepada umat yang bersangkutan. Ya. Ya, kuasa adorasi sangat kuat, benar sekali. Nah, ini Mimin ketawa gara-gara Dinda. Min, pendapat Mimin tentang Kunti Bogel bagaimana, Min? Sebentar Mimin ambil minuman, tadi lupa. Ya, Kunti Bogel. Kemarin Dinda mengirimin Min video lucu deh. Tapi kalau menurut Mimin itu cuman settingan doang sih ya. Itu settingan doang ya. Itu cuman camera trick ya, lakonan lah begitu, nggak beneran. Oke, baik. Nah, ini menarik. Theological reflection. Refleksi teologis. Can lay people exorcise demons? Dapatkah orang awam mengusir setan? Nah, ini untuk kita semua ya. Ini dengerin. The Catholic Church canon law stipulates that only a priest expressly delegated by the local bishop can conduct a major exorcism on a possessed person. Kanon 1172. Maksudnya begini, hukum kanon Gereja Katolik menetapkan bahwa hanya seorang pastor yang secara tegas didelegasikan oleh uskup yang dapat melakukan eksorsisme besar-besaran, nah, major exorcism ya, terhadap orang yang kerasukan. So, if a person is truly possessed, then this ministry is reserved for a delegated priest. Jadi jika seorang benar-benar kerasukan, maka jawatan ini diperuntukkan bagi imam yang memang didelegasikan. Ya. Oke, ini tentang eksorsisme besar-besaran. Ya. A major exorcism is a possessed person is complex and often difficult. Eksorsisme besar-besaran terhadap orang yang kerasukan itu rumit dan seringkali sulit. Dan moreover, it can be spiritually dangerous if not conducted properly. Selain itu, dapat berbahaya secara spiritual jika enggak dilakukan dengan baik dan benar. Dan ini butuh pelatihan dan pengalaman yang diawasi. Ya, jadi dengan analogi, seseorang tidak ingin operasi jantung dilakukan oleh seseorang yang bukan ahli bedah yang terlatih dan berpengalaman, katanya di situ. Moreover, ya, selain itu, imam memiliki
perlindungan sakramental khusus, dan fungsi, nah ini dia, in persona Christi Capitis, dalam pribadi Kristus, kepala, sebagai kepala. Nah, in his ministry, dalam pelayanannya, yang membuat imam tersebut lebih aman secara rohani dan biasanya lebih berbuah, more fruitful. Nah ini dia, ini tentang eksorsis ya, ini bukan tentang doa pelepasan. Oke. Nah untuk eksorsis memang harus imam. Hai guys, hai Save, Andre. Oke. Ganti gadget, enggak, gadget yang sama. Baik, oke. In the history of the church, dalam sejarah gereja, there have been religious and lay people. Jadi ada kaum religius dan lay people dan orang awam with a special charism, orang awam dengan spesial karisma khusus, to cast out demons, untuk mengusir setan. Usually based on their great holiness. Biasanya berdasarkan kesucian mereka yang agung. Contohnya Santa Caterina dari Siena ya, was sometimes asked by the local priest to exorcise a possessed person when they could not. Jadi Santa Caterina dari Siena ini kadang-kadang dimintai oleh pastor lokal untuk mengeksorsis orang yang kerasukan ketika si pastor ini nggak sanggup, begitulah. Nah, di sini dikatakan pastor lokal, ya, jadi maksudnya ya bisa pastor paroki atau pastor yang menangani kasus di stasi-stasi di dalam parokinya ya. Jadi kalau kita melihat di film-film, dikit-dikit apa Vatikan, dikit-dikit Vatikan ya. Jadi mau dibesar-besarin. Padahal pastor paroki bisa nangani atau pastor yang bertugas di stasi bisa nangani gitu. Ya, ya namanya film ya. Dibuatlah secara pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme itu dibesar-besarin, diluas-luasin gitu. Oke. She was very successful at casting out demons, as were a number of other particularly holy and gifted saints. Dia sangat berhasil mengusir setan, begitu juga sejumlah orang suci lainnya yang sangat suci dan berbakat. Nah ini dia. Jadi pada zaman dahulu hal ini dilakukan oleh pastor yang tertunjuk atau oleh orang suci. Jadi nggak bisa sembarang orang. Nah, most people with demonic problems are not fully possessed and do not need a major exorcism. Kebanyakan orang dengan masalah setan tidak sepenuhnya dirasuki dan tidak membutuhkan eksorsisme besar-besaran. They may be experiencing demonic oppressions, obsessions, or harassment that might benefit from what are called deliverance prayers or a minor exorcism. Nah, mereka mungkin mengalami demonic oppression, penindasan, masih ingat itu? Atau yang dikatakan vexation, gangguan serangan fisik ya. Obsessions, kerasukan tipe obsesi, atau pelecehan ya, yang mungkin bisa mendapat manfaat dari apa yang disebut dengan doa pembebasan, terutama untuk mereka yang dibaptis secara Kristen. They can appeal to the power of God in Jesus to cast out demons. Jadi mereka dapat memohon kuasa Allah di dalam Yesus untuk mengusir setan. Nah, however, namun for their own spiritual safety, jadi untuk
keselamatan rohani diri mereka sendiri, it is recommended that they be in a state of grace and spiritually prepared and selected for such a ministry. Nah, namun untuk keselamatan rohani mereka sendiri disarankan agar mereka berada dalam keadaan rahmat dan dipersiapkan secara rohani dan dipilih untuk pelayanan semacam ini. Begitu, ya. Oke. Sambil minum. Also, juga umumnya disarankan kepada umat awam agar mereka tidak berbicara langsung dengan setan atau menggunakan or use imported prayers atau menggunakan doa seperti doa perintah lah yang secara langsung memerintahkan setan untuk pergi. Sebaliknya mereka harus mengarahkan doa pembebasan mereka kepada Tuhan, kepada Yesus, atau kepada Bunda Allah, atau orang-orang kudus dan para malaikat. Ini maksudnya begini, jikapun kita akan mengeluarkan doa perintah seperti ini, harus dalam nama Yesus, harus atas nama Bunda Maria misalnya, atau orang kudus atau para malaikat. Tidak boleh langsung perintahkan begitu saja, pergi kau setan, nggak bisa. Habis lu dikerjain, kau punya kuasa apa atas aku, nah, begitu kan, seringkali yang terjadi. Tapi dalam nama Yesus, atas hati Bunda Maria yang tidak bernoda, gitu, atau orang kudus tertentu, atau Santo Mikael Malaikat Agung, nah begitu, itu boleh. Jadi sampai di mana tadi? These are called deprecatory prayers. Ini disebut doa celah katanya. Nah ya, maksudnya bagaimana? Coba kita teruskan. Jadi ada kasus-kasus di mana orang-orang awam telah menguasai diri secara spiritual dalam menghadapi setan secara langsung. Ya, jadi memang ada orang-orang awam yang bisa seperti ini. Jadi batasan gereja tentang siapa yang dapat melakukan eksorsisme besar-besaran sebenarnya adalah demi keselamatan semua orang saja, ya. Ini mempertimbangkan serangan balik dari si setan. Beberapa kehati-hatian dalam melakukan doa pelepasan atau eksorsisme kecil juga diperlukan. Eksorsisme kecil maksudnya itulah doa deliverance itu, ya. Dalam arti bahwa silakan awam untuk boleh mendoakan siapapun, ya, yang mengalami intervensi kuasa kegelapan, ya, apalagi dalam keadaan darurat. Rahmat pembaptisanmu akan bisa mengatasi ini. Tentu hasilnya adalah kehendak Tuhan nantinya, ya. Nah, tapi jika untuk terlibat di dalam pelayanan, awam harus memelihara kesucian, maksudnya begitu, ya, nggak bisa sembarangan saja, dan itu pun harus dilakukan. Doa perintahnya harus dalam nama Yesus atau Bunda Maria atau para malaikat dan orang kudus, ya. Jadi di sini sudah jelas sekali, bukan? Oke. Baik, 8.000 jumlah orang pada malam hari ini. Wah, mantep. Ini nggak tahu kenapa bagian ini terang, ya, bagian ini gelap. Ya, begitulah dunia, ada terang ada gelap. Okay. Living with the angels. Malam ini pun kita nggak bisa lama-lama, ya, paling setengah 12 saja. Karena Min mau persiapan pagi-pagi sudah mesti berangkat. Okay, our exorcism ministry can be viewed as a work of the angels. Nah, pelayanan eksorsisme kita dapat dilihat sebagai pekerjaan para malaikat. Wow, jadi kita ini sebenarnya sedang mengerjakan pekerjaan para malaikat, ya. Wah, senang dong malaikat dibantuin, Min. Iya, malaikatnya jadi nganggur gara-gara kita.
Nggak bercanda ya. Oke. The archangel Michael and legions of angels can cast Lucifer and his reprobate angels out of heaven. Malaikat tertinggi Mikael dan legion malaikat mengusir Lucifer dan malaikat terkutuknya dari surga. Kami melanjutkan pekerjaan mereka di bumi. Nah, jadi maksudnya para eksorsis ini dan para pendoa pengusir setan ini melanjutkan pekerjaan malaikat-malaikat yang sudah mengusir setan tadi ya. Kalau Mikael itu mengusir para malaikat dari surga, nah kita juga mengusir mereka mengganggu pekerjaan Tuhan di bumi ini, begitu. So, kita beruntung diizinkan untuk ikut serta dalam pekerjaan malaikat ini. Jadi, kita harus breathing the air, harus menghirup udara para malaikat. Ya, jadi, menghidupi kehidupan malaikat maksudnya. Jadi, hari Minggu nggak ada live stream ya, Min? Iya, nggak ada. Ya mungkin nanti begitu Senin atau Selasa udah pulang kita live lagi ya. Okay. We exorcists are ministering among the angels and are surrounded by them. Jadi kami para eksorsis ini melayani di antara para malaikat dan dikelilingi oleh mereka. Nah, ini indah sekali ya. A mystic told me that at every exorcism there is at least one angel from the rank of powers, present and helping. Nah, seorang mistikus mengatakan kepada saya bahwa pada setiap pengusiran setan, setidaknya ya ada satu malaikat dari pangkat power, kekuatan. Masih ingat? Serafim, Cherubim, turun-turun terus-menerus. Nanti ada yang namanya power, ada yang namanya archangel, ada yang namanya angel ya. Lihat lagi di WT Mimin, hierarki para malaikat. Lihat lagi di WT TikTok Mimin. Nah itu. Nah, dikatakan di sini setidaknya ada satu malaikat dari pangkat power atau kekuatan yang hadir dan membantu. Pada eksorsisme yang lebih sulit, kami memiliki sebanyak 8 orang di ruangan bersama kami. Katanya, wow, maksudnya 8 malaikat ya. To breathe the air of angels, untuk menghirup udara para malaikat, we need to detach a bit more from worldly values and live more intentionally in their spiritual realm. Untuk menghirup udara para malaikat, kita perlu melepaskan sedikit lebih banyak nilai-nilai duniawi dan lebih membiasakan diri hidup di alam spiritual mereka. Eventually, akhirnya, as our life is more consciously lived in the company of angels, akhirnya karena hidup kita secara lebih sadar dijalani bersama para malaikat, they become our companions. Mereka menjadi rekan dan and friends, rekan dan sahabat kita. Jadi, we are living in a good company and it is a joy. Jadi kita hidup dalam pergaulan yang baik dan ini adalah sebuah sukacita. Mantap ya. Min, ini nanti diupload ke YouTube juga kan? Soalnya live-nya sering macet-macet ya Pak. Yes, nanti dilihat lagi di YouTube ya. Sinyalku buruk ya minggu ini, maaf. Bukan hanya kalian, Mimin juga mengalami sinyal-sinyal buruk sudah beberapa hari ini. Sinyalnya nggak stabil. Nggak tahu apakah dari IndiHome-nya atau bagaimana ya, karena lucunya salah satu HP Mimin yang mengalami internetnya kadang-kadang dikatakan unstable connection, terus apalagi dikatakan no internet connection, nanti muncul lagi jadi kayak biar pret begitu. Wah, itu bahkan Mimin udah komplain ke IndiHome-nya 2 kali komplain bahkan ya.
Yang pertama dibilangnya sudah diperbaiki, ya ternyata nggak ada perubahan juga. Dan lucunya malam ini baik. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut. It is joy, ya, kita bisa dikatakan melakukan pekerjaan para malaikat dan kita harus membiasakan diri hidup bersama malaikat. Artinya apa? Artinya mulai memperhatikan kehidupan rohani kita dan kita mulai melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang sia-sia. Jadi menjaga kehidupan rohani, intinya begitulah. Oke. Ini refleksi teologis, ya. Santo Mikael dan kekuatan para malaikat. The Catholic Church takes the words of the book of Revelation quite literally regarding the battle between Saint Michael and the angels and Lucifer and his demons. Gereja Katolik mengambil kata-kata dari kitab Wahyu secara harfiah mengenai pertempuran antara Santo Mikael dan para malaikat dan Lucifer dengan setan-setannya. Then war broke out in heaven. Kemudian perang pecah di surga. Michael and his angels battled against the dragon. Mikael dan para malaikatnya bertempur melawan naga tersebut. The dragon and its angels fought back. Naga dan malaikatnya melawan, but they didn't prevail. Tetapi mereka nggak berhasil, begitulah. The huge dragon, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menipu seluruh dunia, dilemparkan ke bumi. Was thrown down to earth. Dilemparkan ke bumi dan malaikatnya ikut dilemparkan ke bawah. Nah, begitu. Wahyu 12:7-9. Jesus' death and resurrection has definitively defeated and destroyed Satan's kingdom. Kematian dan kebangkitan Yesus telah secara definitif mengalahkan dan menghancurkan kerajaan setan. Tetapi pertempuran spiritual untuk jiwa terus berkecamuk di bumi ini, dan Santo Mikael dan para malaikat terus mengobarkan perang melawan setan demi kita, on our behalf. Para malaikat secara khusus hadir selama pengusiran setan, yang merupakan momen peperangan rohani yang jelas. Begitu. Apa? Sio manise. Sampai di mana tadi? Oke, nih. One of the 9 choirs of angels. Jadi kok one sih? Of the 9 choirs of angels, maksudnya dari 9 paduan suara malaikat. It is thought that the rank of power is particularly present in exorcisms. Dari 9 paduan suara malaikat, diperkirakan bahwa pangkat power atau kekuatan itu hadir secara khusus dalam pengusiran setan. These angelic powers are of a higher rank than that of the guardian angels and thus have greater power in assisting in the casting out of demons. Kekuatan malaikat ini memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada malaikat penjaga atau guardian angel, dan dengan demikian memiliki kekuatan yang lebih besar dalam membantu mengusir setan. Masih ingat nggak 9 paduan suara itu? Ayo. Cherubim, Serafim, Min nggak begitu hafal.
Ya nanti dicek lagi deh ya. Jadi yang hadir selama sesi pengusiran setan seringkali adalah malaikat dengan ranking power atau kekuatan. Oke, lanjut. Saint Michael as protector of the people and the leader of the angelic host that cast out Lucifer. Santo Mikael sebagai pelindung umat dan pemimpin pasukan malaikat yang mengusir Lucifer continues to lead the angelic host in repelling Satan's attacks. Terus memimpin pasukan malaikat dalam menangkis serangan setan, especially in an exorcism, khususnya selama pengusiran setan atau eksorsis. Jadi dalam ikonografi religius, jadi ikon ini ya, namanya ikon itu gambar suci yang dilukis. Jadi yang terkenal dengan ikon-ikon sucinya adalah gereja ortodoks seringkali. Nah, dalam ikonografi religius, Santo Mikael biasanya digambarkan dengan pedang di tangan dan setan di bawah kakinya. Pasti sering ya melihat gambar itu. Pengusir setan naturally secara alami memiliki kedekatan, bahkan mungkin punya devosi khusus dengan Santo Mikael dan sering meminta bantuannya. Ya, itu dia. Biasanya satu kali sesi pengusiran setan butuh berapa waktu, Min? Wah, itu nggak pernah bisa diprediksi. Tergantung berat ringan kasusnya. Ya, Mimin pernah menangani mulai dari yang cuma 5 menit sampai 6 jam. Ya, memang benar-benar melelahkan. Tapi biasanya 5 menit itu untuk mereka yang sudah ke sesi sekian kalinya, maksud Mimin begitu. Tapi kalau pertama kali bertemu, ya biasanya memang, apalagi untuk kasus yang berat, sengit sekali. Ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini yang menarik. Exorcising Judas. Mengusir Yudas. Nah, maksudnya bagaimana, Mimin? Judas kan bukan setan, Judas kan manusia. Nah, kita lihat. Ini juga sebuah misteri. At the recent conference for exorcists, jadi pada konferensi para pengusir setan baru-baru ini, nah jadi mereka mengadakan pertemuan ya. I was talking about a difficult exorcism that lasts almost 2 years. Saya berbicara tentang pengusiran setan yang sulit, yang berlangsung hampir 2 tahun. At one point in the exorcism session, an evil personality came forward and said, pada suatu saat dalam sesi pengusiran setan, nah, an evil personality, seorang tokoh jahat. Nah, seorang tokoh ini maju dan berkata, jadi dari mulut orang yang kerasukan itu ya, that its name was Judas, bahwa namanya adalah Yudas. I commanded to know whether it was a demon using the name or really was the person of Judas. Saya perintahkan untuk mengetahui apakah itu setan yang menggunakan nama Yudas atau benar-benar Yudas yang dimaksud, yaitu si dia yang mengkhianati Yesus. He shouted, dia berteriak, with a tinge of shame, dengan nada malu, that he was the human person, bahwa dialah si manusia itu. Nah, meskipun beberapa eksorsis memperdebatkan apakah jiwa yang jatuh atau yang masuk neraka itu dapat merasuki orang lain, begitu maksudnya, seperti setan. Jadi yang lain, para eksorsis lain mengatakan kepada saya bahwa
mereka juga pernah bertemu dengan si Yudas ini, murid yang telah jatuh ini. Meskipun ini bukan sebuah sesuatu tentang wajib diimani ya, ini merupakan sebuah pendapat teologi. Alkitab memberi kesan bahwa Yudas benar-benar berada di neraka begitu. Jadi during the conference, selama konferensi, I recalled how difficult it was to cast out Judas. Selama konferensi, saya ingat betapa sulitnya mengusir Yudas. Jadi ternyata mereka sharing di antara para eksorsis ini. Puji Tuhan, Mimin bersama tim belum pernah ketemu Yudas ya. Katanya sulit. Yudas artinya Yehuda kan? Yudas artinya apa ya? Min kurang tahu itu. Coba nanti di-googling lagi. Tapi ada juga Santo Yudas ya, atau Yudas Tadeus ada juga. Oke, selama ini sudah tadi ya. Jadi setan tingkat tinggi lainnya bisa diusir dengan lebih mudah. Tapi tampaknya Yudas kebal terhadap ritus eksorsisme, air suci, dan hampir semua hal yang telah kami coba. Akhirnya menurut iblis lain, maksudnya ketika sedang diinterogasi nih ya, menurut iblis lain, nah ini yang menarik, Mary herself came and cast out Judas. Bunda Maria sendirilah yang datang dan mengusir Yudas. Pertanyaannya, mengapa kami mengalami kesulitan dengan manusia rendahan ketika kami dapat mengusir setan yang kuat dalam nama Yesus? Nah, ini yang menarik ya. One of the other participants said his team had the same problem with Judas. Salah satu peserta lain mengatakan timnya memiliki masalah yang sama dengan Yudas, tetapi mereka menyadari bahwa Yesus memberi murid-muridnya wewenang untuk mengusir setan, tetapi tidak untuk mengusir manusia yang jatuh. Nah, jadi this made sense, ini masuk akal. Kami hanya tidak memiliki otoritas atas Yudas. Dia bukan iblis. Untungnya Bunda Yesus datang dan mengusirnya sendiri. Dia tahu kami membutuhkan bantuannya. Nah, jadi Mimin juga pernah baca dalam beberapa kasus tentang Yudas ini, selalu Bunda Maria yang mengusir. Ya mungkin selama hidupnya di dunia juga sepertinya Bunda Maria sering marah-marahin Yudas juga kali ya. Jadi Yudas tuh sepertinya apa sih namanya, mengalami sebuah ketundukan kepada Bunda Yesus. Mungkin gitu ya, jangan dipegang sebagai sebuah doktrin ntar. Jadi ini, however, ini sharing dan kita bicara tentang pengalaman pengusiran setan. Nah, si Dinda ketawa, wek. Iya, apa sih istilahnya? Istilahnya kalau di sini itu istilah cun. Jadi Yudasnya cun sama Bunda Maria. Cun itu apa sih? Takut gitu, takut banget gitu. Biasanya dulu sering dimarah-marahin Bunda Maria ya. Jadi kalau ketemu roh jahat jenis ini, minta bantuan Bunda Maria. Oke, ini yang menarik. At the conference, it is striking how similar were the experience of exorcists in different places on this point and on many others. Pada konferensi tersebut sangat mengejutkan betapa miripnya pengalaman para pengusir setan di berbagai tempat dalam hal ini dan dalam banyak hal lainnya. Jadi ini baik ya untuk saling pertemuan, saling tukar pikiran seperti ini, saling sharing, bisa cocok-cocokan. Inilah yang seharusnya terjadi. Nah, sementara yang kita alami sendiri, para pengusir setan malah saling ini ya, di tempat kita ini ya, saling gontok-gontokan, malah mengatakan tim saya yang lebih kuat, tim saya yang lebih cepat mengusir setan, tim saya yang lebih mantep, tim saya yang paling berkuasa atas setan, tim kami yang paling suci, kan begitu. Justru itu yang disenangi setan, ketika
tim saling pecah dan saling gontok-gontokan. Ya, dalam beberapa kasus yang Mimin temuin, misalnya ada jenis pelayanan di dalam gereja Katolik kan banyak sekali itu. Ada yang karismatik, ada yang konvensional, ada yang TC, ada yang Legio Maria, ada yang KTM, ada Perduki, ada Pukat, ada Priskat, ada Waberkat, dan sebagainya sekali ya. Nah, nggak jarang nggak bersatu mereka. Bahkan beberapa oknum saling ngata-ngatain. Nah ini loh. Ya, padahal seharusnya saling mendukung dengan kekayaan masing-masing. Mimin sendiri sering juga diminta untuk membantu tim yang lain, ya. Walaupun punya tim sendiri, nggak apa-apa. Mimin bantu juga. Nah, biasanya di tim yang lain peran Mimin berbeda, karena Mimin pemain musik juga, gitu loh. Jadi ya bisa membantu dari segi musik dan sebagainya ya. Puji Tuhan, Tuhan bisa pakai kita di sesuai talenta kita ya. Nah, apapun itu, Mimin percaya semua orang yang dipakai Tuhan pasti memiliki talentanya masing-masing. Pasti ada maksud Tuhan di situ. Oke. Nah, dikatakan di sini, we all found the commonality of our experiences to be very affirming. Kami semua menemukan kesamaan pengalaman kami. Sangat menegaskan. There is a concrete, objective, demonic reality out there. Ada realitas setan yang konkret, objektif di luar sana. And we are all facing it. Kita semua menghadapinya. Nah ini dia. Wow, sudah jam 11. Berarti selain Yudas Iskariot, bisa juga kerasukan roh manusia lainnya yang neraka ya, Min. Sejauh ini baru Yudas yang ditemuin. Tetapi adalah sebuah tanda tanya juga. Pernah dalam sebuah pelayanan itu, ada roh yang merasuk minta doa malah. Gitu. Ya. Jadi memang kita semua harus open eyes, harus terbuka mata kita. Mungkin bisa. However, kita sedang berbicara di dunia roh ya. Yang tidak selalu ada ayatnya. Jadi ini berbicara dengan pengalaman. Di mana setiap orang mungkin juga akhirnya menjadi agak objektif gitu. Setiap orang mungkin punya pengalaman masing-masing yang kemudian diceritakan. Dan kemudian baik kalau ada pertemuan atau konferensi seperti ini ya. Untuk saling sharing. Nah, puji Tuhan gak pernah sih Mimin ketemu yang roh jahat yang bernama Yudas ini. Puji Tuhan semoga tidak. Katanya sulit ya. Tapi roh jahat lain yang bercerita bagaimana dia meninggal. Terus dia minta doa. Ini juga sebuah tanda tanya. Ya. Sementara dalam konsep kita kan gak ada roh gentayangan kan begitu. Begitu dia meninggal langsung pada saat itu juga dia diadili kan begitu dalam konsep kita. Benar gak? Seperti yang diajarkan di katekismus ya. Nah, jadi kita tinggal mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Apakah jadi api penyucian ini jadi pertanyaan lagi, apakah itu sebuah tempat atau sebuah keadaan gitu loh. Kan begitu. Sementara dari pihak kepercayaan lain mengatakan, oh itu korinnya gitu kan. Korin itu maksudnya kembarannya atau jin yang menemani dia. Jadi ada kepercayaan lain yang percaya bahwa ketika manusia hidup, dia didampingi oleh seorang jin yang menyerupai dia. Begitu. Ya, itu juga akhirnya membuka peluang bagi banyak opini-opini, termasuk dari kepercayaan lain. Gitu. Soal kebangkitan badan juga ya, Min. Maksudnya gimana? Putra Purba, kamu dari paroki mana? Sudah berapa kali ikut live Mimin? Nah, sepertinya dari Sumatera nih. Sepertinya dari orang Batak ini. Horas bah. Ayo, ada berapa orang Batak di sini? Tunjuk tangan. Nah. Baru 2 kali. Ya, rasanya pernah lihat kamu sekali. Puji Tuhan,
kamu tetap berada di sini dan betah bersama Mimin. Semoga Wanda jadi pengusir setan juga. Amin. Saya, wah ada Saksang nih. Namanya Saksang nih, udah pasti senang makan nih, senang makan apa sih namanya itu? Bab 1, bab 2 ya. Mimin juga senang loh makan Saksang. Bener. Putra Purba dari paroki mana? Saksang Mit dari paroki mana? Oke, kita lanjut. Versi 01 betah suara Mimin enak buat didengar, plus kontennya keren. Wah, puji Tuhan. Ada yang bilang malah bikin ngantuk. 11.30 kita off ya, teman-teman, karena Mimin mesti kemas-kemis. Besok pagi sudah bangun pagi. Oke, untuk berangkat pelayanan. Demons hate hell, setan benci neraka. Dari paroki 1000 Dolok Min. Nah, itu di mana tuh? Demons want to hang on to their possessed people. Setan ini ingin hang on. Wow. Terhadap orang yang dirasukinya. Wow. Hobi kali ya, ngajak hang out, hang on. Berkali-kali selama pengusiran setan. Nah, ini benar. Ini Mimin juga alami ya. Mereka merengek dan mengatakan bahwa mereka nggak mau pergi, kata setan tersebut. Ini mengingatkan saya pada setan-setan bernama Legiun, seperti yang disebutkan dalam Alkitab yang memohon kepada Yesus. Cukupan. Saat dia mengusir mereka untuk membiarkan mereka masuk ke dalam tubuh babi. Markus 5, 1-20. Nah, rupanya mereka nggak ingin kembali ke neraka. Tempat yang benar-benar mengerikan, diperburuk oleh perbuatan jahat mereka sendiri. Nah, ini yang menarik. Ternyata mereka pun menghindari neraka. Ya, ternyata mereka juga benci di neraka. Nah, sebelumnya kita sudah lihat ya, dikatakan oleh di buku ini dikatakan bahwa neraka itu bukan hanya tempat penyiksaan manusia, tapi juga tempat penyiksaan setan menyiksa kaumnya sendiri. Jadi yang lebih tinggi menyiksa yang lebih rendah. Ini setiap Mimin ngomong gini pasti ada yang gak senang nih. Entah apalah diganggunya setiap Mimin ngomong begini. Gak apa-apa, dalam nama Yesus Tuhan lindungi. Kita tadi sudah berdoa ya. Ya, mereka saling menyiksa di antara mereka sendiri. Ya, di mana tingkatnya lebih tinggi meneror tingkat yang lebih rendah. Jadi dasar tingkatan atau ranking mereka adalah teror, dominasi, dan ancaman. Ingat pada waktu Mimin pernah face to face dengan orang kerasukan dan setan nggak mau pergi juga. Sampai setan sendiri mengatakan sakit, panas. Ditanya kenapa nggak pergi juga kalau sakit dan panas. Nggak bisa pergi karena udah kontrak. Nah, masih ingat peristiwa itu ya? Kalau dia pergi, ya, walaupun dia kesakitan setengah mati, dia digebuk oleh yang lebih tinggi. Ya, dan ini kasus orang yang perjanjian darah sama setan, yang udah kontrak sama setan ya. Ini lebih sulit memang. Sampai bosnya muncul baru kita sikat bosnya. Baru mereka pergi semua. Karena kita bisa klaim darah Yesus sudah membatalkan semua kutuk, menghapuskan semua kontrak, kan begitu. Untuk kontrak seperti apapun yang pernah dilakukan oleh manusia. Ya, walaupun setelah dibebaskan, dia harus tetap bersilih untuk akibat dosanya. Mungkin dia sempat makan uang haram itu, misalnya dia pesugihan kan. Nah, dia harus bersilih, mungkin lebih banyak berbuat baik, atau lebih banyak beramal, atau melakukan pantang puasa dan sebagainya. Seperti itu. Tetap harus ada sesuatu yang ditebus atau diganti. Walaupun sudah dibebaskan. Itu yang disebut akibat dosa. Ya. Oh, ini pada diam aja, udah pada mengerti semua. Oke, Mimin ambil minum lagi. Mimin adalah sebuah misteri. Kenapa layarnya agak gelap ya? Min, tadi 3 hal yang sedang lakuin apa yang selain teror saya mau catat. Oh, maksudnya ranking mereka ya.
Nah, kalau ranking para malaikat yang patuh kepada Tuhan adalah berdasarkan pada cinta kasih ya. Pada cinta kasih. Nah, terus pada semakin dekat mereka kepada Tuhan, tingkatnya makin paling tinggi. Seperti serafim itu yang paling dekat dengan tahta Allah. Jadi mereka kerjanya hanya memuji dan bernyanyi. Mereka enggak langsung menjalankan perintah untuk melayani manusia. Tapi mereka yang berendah, makin ke bawah ya, makin berhubungan bersentuhan sama kita. Seperti malaikat pelindung, atau bahkan malaikat agung, atau bahkan malaikat dengan pangkat power atau kekuatan ya. Nah, tapi kalau roh jahat, tingkatnya diatur berdasarkan teror, dominasi, dan ancaman. Begitu. Nanti cek lagi di hierarki malaikat di YouTube Mimin. Judulnya Hierarki Malaikat. Nggak gelap ya, puji Tuhan. Oh, ini ada yang bertanya, Katolik 100% bisa nikah nggak, Min? Bisa-bisa aja. Tapi tetap harus bertanya kepada pastor parokinya ya. Cuman syarat dari Katolik memang lebih berat, karena wah ini sudah masalah bukan demon atau ini udah masalah menyangkut hukum gereja ini. Sedikit saja ya tentang ini, karena terus terang sebaiknya dijawab oleh mereka yang menguasai hukum gereja. Tapi gambarannya begitulah. Untuk menikah di Katolik, agar si Katolik itu tetap boleh menyambut tubuh dan darah Kristus atau komuni, harus pertama bikin syarat ya, bikin syarat. Menikahnya boleh apakah menikah sakramen atau sekedar ibadat, itu boleh. Tadi pagi barusan menghadiri misa ya. Mereka enggak mengadakan sakramen, hanya ibadat saja. Mungkin salah satunya bukan beragama Katolik, begitu. Tapi dilakukan di gereja Katolik, terus berjanji anak-anaknya akan dididik secara Katolik. Jadi memang ada syarat-syaratnya, begitu. Pemberkatan nikah bisa misa, bisa tidak, begitu. Nanti didalami lagi deh, ya. Jadi si person kalau mau misalnya si person istrinya, suaminya Katolik, kalau mau agar suaminya tetap boleh komuni ya harus mengikuti syarat-syarat ini. Kalau enggak, suaminya menikah di tempat lain, tidak ada pemberkatan gereja Katolik, kasihan dia, nggak boleh lagi komuni di dalam gereja Katolik, dan kedepannya harus direhab pernikahannya, begitu. Tapi nggak bisa secara hukum publik, iya. Sekarang katanya begitu ya, secara hukum publik nggak bisa ya. Akhirnya tidak mau ngakalin agama di KTP. Kalau hierarki setan nyari di mana ya, Min? Yang 3 tersebut referensinya di buku ini juga ada. Pernah Min bahas. Coba open lagi di bagian hierarki malaikat. Ya. Nanti kalau Min giniin pusing deh. Di YouTube Mimin cari judulnya Hierarki Malaikat. Ya. Sudah dijelaskan juga. Iya, 1-2 jam kalau nggak salah. Min lupa di menit keberapa. Jadi sumber bacanya dari sini. Atau bisa mungkin juga di Summa Theologinya Thomas Aquinas. Nah, karena however buku ini mengutip dari Summa Theologi Santo Thomas Aquinas. Cuman ya Mimin nggak tahu halaman berapa atau nomor berapa begitu. Nanti coba aja di googling ya. Oke, baik. Oke, matur nuhun Min cek, puji Tuhan. Nah, dikatakan setan benci neraka ya, udah dijelaskan tadi sedikit. Karena di sana juga selain tempat menyiksa manusia, mereka juga saling menyiksa di antara mereka. Oke. In the course of an exorcism, it is often difficult to get rid of demons. Selama pengusiran setan, seringkali sulit untuk menyingkirkan setan. They cling tenaciously. Jadi mereka melekat dengan kuat. In one session, dalam satu sesi, when I was trying to exorcise a demon,
ketika saya mencoba untuk mengusir setan, it stubbornly persist. Itu setannya dengan keras menolak. Dan saya yang berkata, I like it here. Saya suka di sini. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Mereka udah nyaman di tubuh orang yang bersangkutan. Pasti kalian yang nonton YouTube horor mungkin, atau yang sering mendengar kisah tengah malam, atau banyak YouTuber gitu kan yang mengundang narasumber yang pernah mengalami pengalaman bertemu setan seperti ini, dengar juga cerita seperti ini. Nah, kalau Mimin yang sudah face to face dengan setan, ya setannya bilang gini, saya tidak mau pergi, saya senang di sini. Kalian jahat, kalian pembunuh, kalian memisahkan kami. Tanpa saya dia mati. Rata-rata begitu bahasanya. Kalian bodoh semua, kalian jahat katanya. Kamu tahu nggak? Tanpa saya anak ini mati. Saya pelindungnya, gitu ngomongnya. Ya mungkin sejenis kodam kali. Ya. Ini temanku cewek, seorang dukun katanya. Temanku diberikan warisan untuk jadi penerusnya tapi menolak. Namun dia tetap diberi perlindungan supaya tidak sakit-sakitan karena memang dia lemah. Tapi kelakuan dia sampai sekarang baik, terutama untuk membela kaum lemah. Ia sering dengar sih, Min, kamu lepas dan nyaman. Apa itu? Kalau dia marah seperti bukan ya, itu gimana, Min? Apakah marah kerasukan atau mengatakan? Enggak, itu udah kerasukan sudah. Kamu melibatkan roh leluhur, itu sudah melibatkan intervensi kuasa kegelapan. Kalau menurut Mimin, roh jahat itu bisa berlaku seolah-olah baik, seolah-olah memberi perlindungan, nyata enggak. Dia akan melekat terus sampai turun-temurun. Nanti akan ada yang diambilnya, akan ada yang diberinya penyakit. Jadi jangan mau dilindungi oleh mereka. Perlindungan kita hanya dari Tuhan satu-satunya. Jangan mau ditipu oleh, dalam tanda petik, perlindungan yang lain. Mereka enggak sungguh-sungguh mau melindungi kita kok. Pada dasarnya mereka mau menghancurkan kita. Walaupun nampaknya bersinetron, kan dikatakan, untung kamu lindungi si setan A, karena si setan B mau ngerjain kamu, kan gitu seringkali. Mereka cuma main sinetron kok itu. Ya, jangan mau dibulan-bulanin oleh pekerjaan setan seperti ini. Perlindungan kita hanya dari Tuhan. Lepaskan semua hal-hal yang nampaknya melindungi kita. Ya, udah percaya Mimin aja deh. Efeknya buruk sekali kisah anak, bukannya untuk kita tapi juga untuk keturunan-keturunan kita. Harus dilepaskan. Ya. Bisa jadi di neraka mereka disiksa sama setan yang lebih tinggi. Jadi iya, benar sekali. Itu bisa lepas dengan eksorsisme atau pergi sendiri, ya, men? Yang mana maksudnya yang itu? Oh, yang tadi ya, yang itu mesti didoakan, doa pelepasan, bisa, eksorsisme bisa, mesti dicoba. Ya, harus dibuang. Dalam tanda petik, pelindung yang seperti itu, enggak baik. Jangan percaya bahwa mereka bisa melindungi kita, ya. Itu semua tipuan semua. Karena Yesus sendiri mengatakan, bukan? Coba cek di kitab suci, Min lupa ayatnya apa. Mereka adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak awal mula. Enggak ada satupun dari mulut mereka yang bisa dipercaya. Karena tujuannya benar-benar untuk celakakan manusia. Ya. Hati-hati jangan sampai terkecoh di situ. Nah, ini dia. Demon will try every trick in the book to stay. Setan akan mencoba setiap trik dalam buku untuk bertahan, katanya. Wah, jadi setan punya buku juga nih. They will hide and make you think they are gone. Mereka akan bersembunyi dan akan membuatmu berpikir bahwa mereka sudah pergi. Nah, ini juga pernah Min alami. Setannya ngomong gini, sudah pergi. Sudah pergi. Nah, tapi tentu saja kami para pendoa pengusir setan mengerti. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, gesturnya mencurigakan, kita hajar lagi. Ya, mereka suka main kucing-kucingan begitu. Nah, they will try to keep the possessed person from coming to the session. Jadi mereka selalu berusaha mencegah orang kerasukan ini untuk datang kepada sesi. Ya, diberinya pusing lah, diberinya sakit lah setiap mau datang. Yang lebih ekstrim, diberi kecelakaan. Ketika orang itu sedang menuju ke tempat doa pembebasan, tiba-tiba di tengah jalan ada seperti orang menyeberang lah. Akhirnya si pengemudi banting setir, akhirnya nabrak dan kecelakaan. Ini beberapa kali terjadi. Ya,
terutama untuk setan tingkat tinggi ya. In the sessions themselves, they will beg and plead, or conversely, they will act as if they are unfazed by it all. Jadi dalam sesi itu sendiri mereka akan mengemis dan memohon, atau sebaliknya mereka akan bertindak seolah-olah enggak terpengaruh oleh itu semua. Nah ini keren. Kemarin ada yang lagi viral, seorang pastor lagi mendoakan seorang anak asrama yang di Flores itu ya. Ketika pastor datang berdoa, anaknya bilang apa? Enggak mempan, ingat enggak? Yang lagi viral tuh. Pastor siapa namanya? Ketika dipercik air suci, langsung dia resting in the spirit ya. Jadi mereka suka ngegap di awal. Ngegap itu apa sih namanya sih? Bluffing, apa sih, menggertak di awal begitu. Jadi, pada kenyataannya begitu kita berani, kita face to face langsung kita hajar, itu juga mereka keok juga begitu loh. Mereka sebenarnya adalah sekumpulan makhluk-makhluk pengecutnya. Salah satu kalimat favorit mereka adalah kami tidak akan pernah pergi ya, tapi pada akhirnya mereka pergi juga. Tuh, coba lihat betapa pendustanya mereka kan. Kebalik semua apa yang diomongin. Ya, sama-sama ya. Oke, baik. Semoga nenek temannya one day bisa dilepaskan dan didoakan. Eventually, demons act like desperate beasts facing their own destruction. Nah, jadi pada akhirnya setan bertindak seperti binatang buas yang putus asa menghadapi kehancuran mereka sendiri. They flail and scream. Mereka memukul dan menjerit. Nah, ini yang terjadi. Seperti yang pernah Mimin katakan, nggak ada yang normal tindakan mereka, pasti ekstrim. Ekstrim diam, ekstrim seolah-olah nggak terpengaruh, atau ekstrim memberontak. Ekstrim teriak, ekstrim menggigit, mencakar. Tidak jarang mereka bisa bengkokin besi yang kuat sekali, padahal perempuan. Rosero, biji-biji rosero bisa digigitin oleh dia, salib bisa dipatahin, coba. Kalau salib yang benar-benar keras, ya, yang secara normal nggak mungkin dia mampu. 3-4 orang angkat dia, dibanting oleh dia. Ini pernah terjadi juga. I can still hear Lucifer himself when he was personally cast out by the Virgin Mary. He screamed, "No!" 3 times, and then he was gone. Saya masih bisa mendengar Lucifer sendiri ketika dia secara pribadi diusir oleh perawan Maria. Dia berteriak, "No!" Tidak, 3 kali. Tapi kemudian dia pergi juga gitu. Lucifer and his minions, nah Lucifer dan ante-antenya sendiri have helped to make hell the horror that it is. Telah membuat neraka menjadi mengerikan. Jadi mereka sendiri telah membuat neraka itu menjadi mengerikan. It is unspeakably awful place. Ini tempat yang secara tidak terkatakan benar-benar mengerikan. The demons do everything they can to avoid going back. Setan melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan untuk menghindari kembali. Ya. Oke, sedikit lagi. Ini. The sufferings of hell. Penderitaan neraka. There are many today who deny the existence of hell or minimize its horrible torture. Saat ini banyak orang yang menyangkal keberadaan neraka atau meremehkan siksaan yang mengerikan tersebut. Yesus berulang kali menjelaskan tentang realitas dan deskripsi neraka ya. Depart from me, pergilah dariku. All you evil doers, semua engkau hai pelaku kejahatan. Dan akan ada ratapan dan kertakan gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di kerajaan Allah, dan sementara kamu sendiri diusir. Lukas 13:27-28. Lihat juga Matius 8:12. Nah, jangan sampai kita masuk ke sana ya. Nah, ini Santa Faustina, seorang mistikus dan religius Katolik yang hebat.
diberi penglihatan tentang neraka. Mimin juga pernah posting ini ya, nanti dicek lagi. Rugi sekali kalau kalian nggak ngecek postingan Mimin di TikTok. Itu luar biasa. Hal-hal seperti ini Mimin posting satu persatu ya. Dengan pekerjaan 2 tahun lebih, selama 2 tahun lebih ini. Coba dicek lagi deh satu persatu. Di bagian playlistnya ada yang Santo Santa, ada yang kerahiman ilahi, ada yang tentang apa lagi sih? Banyak hal, demonologi, mariologi ya, itu coba dicek satu-satu. Di-share kepada mereka yang memerlukan. Gratis kok nge-share seperti itu. Nggak dipungut bayaran. Dapat berkat lagi, kan begitu. Oke. Santo Faustina berkata, most of the souls there, maksudnya in hell, kebanyakan jiwa yang berada di sana, maksudnya di neraka, are those who disbelieve that there is a hell. Kebanyakan jiwa yang ada di sana adalah mereka yang enggak percaya bahwa neraka itu ada. Begitu meninggal, tahu-tahu di neraka. Sedih banget kan? Karena enggak percaya bahwa neraka itu ada. Jadi dia menggambarkan, ini dia, 7 siksaan neraka. Nah ini sekedar disebut saja. Sementara di video Mimin dibuatkan gambar-gambarnya yang menarik loh. Nanti cari di Kerahiman Ilahi kalau nggak salah, atau di Santo Santa di playlistnya. Mulai dari yang terburuk ya. Pertama, loss of the visions of God. Hilangnya penglihatan akan Tuhan. 2, penyesalan hati nurani yang terus menerus. 3, kesadaran bahwa keberadaan ini akan kekal dan enggak pernah berubah. 4, api spiritual di dalam. 5, api maksudnya internal spiritual fire, ini ya api neraka yang membakar dari dalam, maksudnya begitu. 5, kegelapan yang terus menerus, bau yang mengerikan, dan pemandangan setan dan jiwa-jiwa terkutuk lainnya. Nah, jadi bercampur setan sama jiwa-jiwa terkutuk ya. Ini menegaskan kembali bahwa mereka saling menyiksa. 6, penglihatan dan kehadiran setan. 7, keputusasaan, kebencian terhadap Tuhan, dan penghujatan yang terus-menerus. Santa Faustina menambahkan, I am writing this at the command of God. Saya menuliskan ini atas perintah Tuhan. So that no soul may find an excuse by saying there is no hell. Jadi agar tidak ada jiwa yang mencari alasan dengan mengatakan tidak ada neraka, or that nobody has ever been there, atau bahwa tidak pernah ada orang yang pernah ke sana. Ya, ini mengerikan sekali. Oh, sorry. Oke. This is the last. Jadi minggu depan baru kita masuk sini ya. Agi but blessed. Ini terakhir. As we will read in a later diary entry, sebagaimana telah kita baca di buku harian, di entry buku harian selanjutnya maksudnya. Hell is actually a mercy. Neraka sebenarnya adalah rahmat. Wah, maksudnya bagaimana, Min? Begini. Damned souls and fallen angels couldn't endure the presence of infinite holiness, blazing light, and eternal glory, which is heaven. Jadi, jiwa-jiwa terkutuk dan malaikat yang jatuh enggak dapat menahan kehadiran kekudusan Allah yang tak terbatas, cahayanya yang menyala-nyala, dan kemuliaan abadi, yaitu surga. Gitu ya. And Exorcist sees this very clearly in each session. Seorang pengusir setan melihat ini dengan sangat jelas di setiap sesi, bahwa hanya dengan melihat benda suci seperti salib atau tetes air suci itu memberikan rasa sakit yang luar biasa bagi iblis. Nah, seperti ini. Jadi benda-benda suci itu
yang merupakan benda-benda yang diberkati, itu memiliki urapan Roh Kudus, memiliki kuasa surgawi, dan itu jika bersentuhan dengan jiwa-jiwa terkutuk dan malaikat yang telah jatuh ini, mereka menderita sekali. Nah, itu memberi rahmat bagi kita bahwa ternyata mereka memang makhluk-makhluk seperti ini nggak mungkin bisa mendekati surga. Mereka sangat menderita, bahkan apalagi bersemuka dengan Allah. Nah, jadi seperti orang yang hidup dalam kegelapan, matanya akan sakit sekali melihat cahaya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. What would it be like for them to see God directly? Bagaimana rasanya bagi mereka untuk bisa melihat Tuhan secara langsung? Maksudnya bagi roh jahat ini, kalau seandainya mereka bisa melihat Tuhan secara langsung, ya ini akan menjadi siksaan paling kejam bagi yang jatuh dan terkutuk. Sayangnya, sadly, it is a hell of their own choosing. Sayangnya inilah neraka yang mereka pilih sendiri. Oke, sekian teman-teman semua. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih untuk komen-komennya, atas tanya jawabnya, atas perkenalannya, atas like, atas share-nya, juga atas gift-giftnya. Puji Tuhan. Kita lihat kalian menulis tentang apa. Tapi Mimin tambahin kok, maksudnya tambahin apa? Tambahin vitamin. Oke, terima kasih. Sorry yang baru join, kita sudah mau berakhir. Boleh join di Telegram Mimin jika ingin bersekutu sama teman-teman yang suka dengan tema ini ya. Komsa KKSM online. Nah, di file Mimin di situ nanti Mimin masukin ke dalam grup. Kita bisa bertanya dengan lebih lanjut. Oke, kita akan bertemu lagi. Besok nggak bisa, Minggu juga belum bisa, mungkin Senin atau Selasa depan ya. Kita akan kembali membahas katekismus Gereja Katolik. Puji Tuhan, mereka yang ikut demonologi dan juga ikut katekismus, Mimin hakul yakin pemahaman kalian tentang iman kalian sudah sangat-sangat mendalam. Tanpa kalian sadari, kalian beberapa langkah lebih maju dalam memahami teologi dan misteri dunia ini. Walaupun mungkin nggak pernah bisa kita mengerti sepenuhnya, tapi setidaknya kita punya gambaran. Kita lebih kaya untuk boleh lebih mengenal Tuhan, akhirnya lebih mencintai Dia lagi. Dan peristiwa eksorsisme, peristiwa doa pengusiran atau deliverance merupakan sebenarnya sebuah kesaksian bagi iman kita ya. Betapa ternyata mereka lemah sekali di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan doa-doa Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus. Jadi tujuan live ini bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk justru bersaksi betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa mantapnya nama itu. Ya, jangan ragu untuk menggunakan nama Yesus dimanapun kamu berada. Apalagi ini bulan Rosario, berdoa Salam Maria. Oke, nanti kita akan tutup dengan 3 Salam Maria ya, untuk menghormati bulan Oktober, bulan Rosario. Ya. Oke, sebelumnya Min, yes, thank you. Terima kasih untuk waktu, sehat selalu. Oke, sebelumnya kita doa dulu. Baik. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Kami juga serahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu teman-teman kami lagi sakit,
yang sedang mengalami derita, yang sedang berduka, juga mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, juga kesulitan dalam ekonomi atau apapun itu. Tuhan berkati, Tuhan berikan solusi. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kami persembahkan hidup kami di dalam doa-doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you all. God bless you. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.